Realme C100i adalah sebuah smartphone dari Realme yang dijual di harga 2 jutaan dan punya standar military grade. Apakah memang se-worth itu dan semenarik itu? Mari kita review dari Realme C100i ini ya guys. Secara singkat, spesifikasi yang dibawa oleh smartphone ini menggunakan chipset dari UniSoC T7250, RAM 6GB untuk varian yang kita uji, storage 128GB bertipe eMMC untuk varian yang kita uji, layarnya IPS 6,8 inch, HD plus 120Hz, baterainya 7000 mAh, chargernya 15 watt yang sudah include dalam kotak pembelian. Jadi mari kita review dari Realme C100i ini ya guys. Aspek pertama yang kita bahas adalah sisi fiturnya terlebih dahulu, karena ini adalah salah satu nilai jual utama dari smartphone ini, di mana dia punya standar military grade ya guys. Kemudian dia juga punya security side fingerprint dan face unlock. Kemudian dia punya IP rating IP64, punya NFC, punya slot SIM card, dual SIM card dan micro SD slot, ada jack 3,5 mm dan ada aplikasi FM radio, tapi tidak punya inframerah. Kemudian mari kita bahas soal baterainya juga. HP ini dibekali baterai sebesar 7000 mAh yang terbukti irit banget ya guys. Ini irit banget untuk digunakan harian ya guys. Dan termasuk bisa tembus sampai 1,5 hari bahkan 2 hari pemakaian. Lanjut kita bahas soal performance-nya yang akan menjadi pertanyaan buat sebagian besar orang. UniSoC di harga 2 juta lebih dan konfigurasi storage eMMC apakah memang bagus? Nah, kita jawab ya. Ternyata waktu kita gunakan buat harian itu masih cukup oke loh guys, termasuk cukup smooth ya. Meskipun memang dibilang prosesornya itu kurang cocok di harga 2 jutaan, tapi ya mungkin karena ini bukan fokus utamanya dan juga sekarang harga pada naik semua, jadi pasti ada yang dikorbankan. Kemudian secara performance ini masih termasuk oke, tidak ada iklan di UI-nya, dan HP ini sendiri mendapatkan angka Antutu di 384.000. Sebuah angka yang masih termasuk ya kecil ya untuk kelas harganya. Lanjut kalian bisa lihat skor Geekbench 6-nya, 3D Mark Wildlife Extreme Surface-nya, dan PC Mark-nya. Kemudian mari kita bicara soal performance gaming. Disclaimer, kita uji coba menggunakan Wi-Fi dan di suhu ruang ber-AC. Jadi mari kita bahas soal tes gamingnya. Game pertama adalah game Mobile Legends, kebuka setting high frame rate high dapat di 59,95 fps. Game PUBG Mobile setting smooth frame rate ultra dapat di 39,90 fps. Game Call of Duty Mobile setting medium frame rate max dapat di 28,85 fps. Ini juga agak anomali. Game Free Fire setting ultra frame rate high dapat di 59,79 fps. Game HOKA Mobile setting ultra frame rate high dapat di 59,78 fps. Game FC Mobile setting medium frame rate high dapat di 57,65 fps. Overall sebenarnya performance-nya termasuk lumayan oke loh guys. Untuk game ringan tuh masih bisa jalan dengan lancar dan smooth. Overall kita ya meskipun memang harga segini untuk UniSoC memang agak kemahalan, tapi mengingat dia nilai jual utamanya bukan performance tapi masih termasuk oke loh untuk performance-nya. Ya itu aja sih guys untuk performance-nya. Kemudian dari sisi kamera, HP ini punya kamera utama 8 megapiksel, kamera depan sebesar 5 megapiksel. Yang secara kualitas, mohon maaf ya Realme, ini memang agak kurang ya. Kalau menurut kita di harga 2 jutaan itu memang agak kurang ya. Ya kita sudah menjustifikasi lah untuk performance-nya memang nggak maksimal, nggak pakai storage UFS, kemudian prosesnya bukan Snapdragon atau MediaTek. Tapi untuk kamera ini memang harusnya bisa lebih diperbaikin karena kualitasnya itu mirip sama Realme Note 80 yang harganya lebih murah ya. Bedanya sekitar 500-600 ribu yang untuk varian base rendahnya. Dan di situ kalau foto tuh kadang-kadang susah untuk fokus guys, untuk kamera belakangnya itu agak berat sih. Kemudian untuk video juga memang terasa kurang, autofocus di kamera belakang juga termasuk kurang di kelasnya. Semoga sih paling nggak ada perbaikan dari sisi software. Semoga diupdate ya. Kemudian untuk low light juga termasuk kurang. Kalian bisa lihat sampel foto dan videonya di lab kalian. Oke guys, sekarang kita mau uji coba kamera depan dari Realme C100i ya, C100i ya, kalau kita gunakan buat rekaman video di 1080p 30 fps. Wow, was out banget ya langitnya. Ya, memang kayaknya di Realme ini lebih mengandalkan durabilitas dibandingkan kualitas perekaman video ataupun kameranya. Ya, dan ISP UniSoC juga memang kurang maksimal kalau buat perekaman video apalagi ya. Untuk seri ini memang kurang maksimal. Tapi gimana Mbak? Apakah masih oke? Masih cukup oke? Atau kurang banget? Ya, silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian ini adalah sampel perekaman kamera belakangnya kalau kita gunakan buat perekaman video.
Apakah menurut kalian menarik atau tidak? Nah, ini kita lihat nih. Nah, out of focus kan? Nah, padahal ini terang loh guys, ini terang banget loh. Lagi-lagi isu di kamera videonya memang masih menjadi masalah ya. Dari Realme Note 80 kemarin kita review, dan Realme C100i ini juga sama ternyata masalahnya di out of focus belakangnya. Sensornya dikurangin, tapi ya memang agak sayang aja sih, harusnya bisa diimprove ya. Semoga Realme memperbaikin hal ini tuh focusingnya susah banget, padahal ini terang loh guys, apalagi kalau low light ya. Tapi ya silakan tulis di kolom komentar. Oke guys, sekarang kita menguji coba kamera depan dari Realme C100i C100i. Kalau kita gunakan buat rekaman video dan versi low light ya guys, kita bisa bilang untuk harga 2 juta kecil, untuk standar pertengahan 2026 ini masih cukupan ya guys. Meskipun noise-nya masih cukup berasa, selama cahaya kalian dapat itu masih oke, ini masih kualitasnya masih bisa dikategorikan cukup oke. Tapi kalian nggak bisa bandingkan kualitasnya dengan smartphone di tahun lalu ya guys, ataupun awal 2026. Tapi untuk pertengahan 2026 ya masih cukup oke ya guys. Tapi gimana mungkin silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut, ini adalah sampel perekaman kamera belakangnya. Kalau kita gunakan buat perekaman video ya, ini memang untuk kamera belakang masih susah untuk focusing ya, kadang-kadang ya. Kalau kalian lihat ini, dan kita still pun ini masih kurang lebih seperti ini ya. Tapi gimana mungkin silakan tulis di kolom komentar. Kemudian di sisi layar, dengan layar IPS-nya sebenarnya masih cukup terang ya di bawah matahari. Bisa nonton di YouTube 1080p 60 fps. Sayangnya tapi wideband-nya masih L3, jadi belum bisa L1 ya guys, dan itu agak sayang aja. Kemudian dari sisi speaker, HP ini dibekali single speaker yang suaranya masih termasuk oke. Kalian bisa dengarkan sampel audio speakernya di video unboxing ya guys. Lanjut dari sisi charging, ini juga menjadi kelemahan. Dengan charger yang dikasih cuma 15 watt, itu butuh waktu sekitar 2,5 jam ya untuk full charge. Itu agak sayang ya, paling nggak sebenarnya kasihlah 30 watt, itu masih oke lah. Tapi ya semoga Realme bisa lah kasih toleransi itu. Lanjut dari sisi desain, kita desainnya untuk bagian belakang termasuk masih oke, tapi bagian depan biasanya masih cukup tebal. Yang dimana saat ini keluaran 2 jutaan, 3 jutaan kecil, itu banyak banget yang biasanya semakin tebal ya guys. Ya, tapi masih wajar lah untuk itu. Tapi ya, semoga sih next gen masih bisa ditipisin sedikit, atau paling nggak pakai pansol lah. Lanjut dari sisi fitur AI, untungnya masih tersedia seperti Object Eraser, itu masih ada, yaitu lumayan lah guys di kelas harganya. Kemudian untuk aplikasi zoom, masih belum support virtual background zoom, yang wajar karena chipsetnya memang masih belum mendukung. Kemudian untuk navigasi Google Maps termasuk aman dan lancar, tidak ada kendala selama kita gunakan bernavigasi. Jaminan update software sendiri, kita mencari di googling itu dapat 2 kali update OS dan 2 tahun security yang dimulai dari Android 16. Kesimpulannya, ini adalah HP yang mengandalkan nilai jual utama dari sisi durabilitas. Mungkin ini cocok buat pekerja lapangan yang memang butuh durabilitas ya, punya IP rating IP64 yang cukup buat kena hujan-hujanan, tahan banting juga, dan ya baterainya juga termasuk irit lah. Tapi untuk kamera, untuk sebagian besar orang, ini memang akan jadi trade-off yang berat banget. Karena kamera itu salah satu, fungsi paling nggak buat foto sehari-hari atau foto kerjaan pun itu butuh kamera yang proper lah untuk kelas harga 2 jutaan. Ya, itu dia untuk kesimpulan dari Realme C100 ini. Kalau kalian memang butuh durabilitas, ini bisa jadi salah satu opsi, tapi bukan yang terbaik di kelas harganya menurut kita ya. Dan masih ada kayak Realme C85 yang mungkin lebih menarik daripada ini ya. Ya, itu meskipun keluaran yang masih awal-awal kemarin ya, tapi menurut kita masih lebih menarik. Tapi untuk Realme C100i memang lebih fokusnya ke durabilitas. Tapi gimana bukan? Apakah sudah sesuai ekspektasi atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan thank you sudah nonton video ini. Jangan lupa like, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu video selanjutnya. Oke guys, bye-bye.